Ibu Yenti, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Bu Yenti, ini Ya, kan kita miris ya melihat lagi ada kasus korupsi bansos. Kali ini ya. modusnya pemotongan uang bantuan di Kabupaten Tangerang. Celahnya di mana kalau dari amatannya Bu Yenti? Kalau yang di sini kan jelas ya, celahnya itu tidak ada pengawasan di bawah. Hmm, Ini selalu kan kita, bukan hanya sekali inilah ya, dana-dana yang ke daerah itu kan orang pusat hanya kirim ke daerah. Tapi di daerah itu bagaimana? Itu serahkan kepada pusat. Ya, harusnya kan tidak gitu. Harusnya kan apa namanya, harus ada skemanya itu bagaimana, basisnya apa, yang mengontrol di bawah itu siapa. Kalau dari pusat ke provinsi oke ya, itu banyak sistem. Tetapi ketika sudah dari provinsi ke daerah tingkat 2, dari daerah ke dinas, dinas ke pendamping, ini bagaimana? Ini yang harusnya ini yang harus ada kontrolnya yang betul gitu ya, karena bukan hanya korupsi bansos saja, banyak korupsi uang dari pusat begitu di daerah, pengawasan di daerah yang tidak ada iya, gitu. betul. Nah kalau ini kan apalagi ini tangan terakhir yang langsung menyerahkan kepada warga begitu ya Bu ya, dikutipnya 50.000 mungkin tidak begitu, warga tidak begitu ngeh, tapi ditotalkan 800 juta rupiah. Nah sebenarnya siapa yang berwenang untuk mengawasi sampai ke tingkat bawah sampai diterima oleh warga? Ya, ya makanya awalnya itu basisnya bagaimana? Harusnya kan skemanya itu komprehensif ya, Ya. skemanya itu. Ya komprehensif. Mulai dari uang dikucurkan oleh Menteri Keuangan kepada siapa, kemudian skemanya bagaimana, kemudian basisnya apa. Mereka yang menerima itu basisnya apa? Apakah basisnya penerima misalnya keluarga sehat atau menerima yang fakir miskin itu kan ada juga ya. Ya. Nah, untuk fakir miskin bagaimana, untuk keluarga sejahtera bagaimana. Ini kalau saya melihat ya, ini kayaknya ada menggampangkan gitu ya, tidak dilihat yang penting sampai gitu kan. Yang penting sampai, tapi tidak sampai itu kan harusnya optimal sampai pada orang yang tepat. Itu kan harusnya yang difikirkan kan itu. Nah untuk ke sana tuh bagaimana? Ini harusnya kan ada satu program yang di mana apalah istilahnya kalau bawah itu kepanitiaannya itu jelas gitu loh. Iya. Jelas ya. Nanti di bawah itu siapa. Nah kalau nggak salah kan masing-masing kan ada RT RW. Mestinya juga Mendagrinya juga diajak bicara gitu, Mendagri, Menteri Sosial, kemudian dari Menteri Keuangan itu seperti itu. Kemudian pengawasnya katanya ada pengawas KPK. KPK-nya bagaimana? Kan gitu. Ini kan seperti pungli ya. Kita punya juga siber pungli. Itu juga sebenarnya bagian dari korupsi. Mestinya semua yang ada itu diberdayakan gitu untuk dana yang besar sekali, apalagi dana ini kan bukan dana yang apa ya, dana ini kan dana yang ngutang gitu loh, kita tuh hutang-hutang terus gitu. Nah kan banyak juga orang-orang yang masih sampai hati seperti ini. Nah ini menurut saya nomor satu di bawah dulu, yang langsung kepada yang bersangkutan. Yang saya dengar bahkan mereka dimintai nomor PIN-nya berapa, orang-orang itu tidak tahu apa nomor PIN. Bahkan ada orang-orang itu tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan padahal dia berhak. Ini sudah dicek belum? Banyak sekali yang merasakan bahwa dia tidak dapat. Tapi untuk dapat itu bagaimana? Atau bahkan ada yang sudah dapat masuk ke tempatnya, tetapi dia sendiri tidak tahu kalau dia dapat gitu. Okay. Nah, ini kan harusnya orang dari pusat itu turun ke bawah, jangan percaya aja dengan di daerah, jangan percaya dengan kepala daerah saja, begitu saja kepala daerahnya mempercayakan ke bawah lagi, begitu dari bawah tidak ada yang bisa melihat bahwa terjadi pemotongan 50.000, pemotongan 100.000, ya kan? Iya. Beras yang harusnya 10 kilo menjadi 9 kilo, berapa juta orang misalnya. Nah, ini sistem yang begini ini karena dibiarkan, satu kita juga rugi, dua ini yang membuat orang-orang yang tidak punya perasaan itu semakin berani karena mereka mencium bahwa ada pengawasan yang tidak ketat, mencium bahwa ada kontrol-kontrol yang tidak jalan dengan baik. Kenapa? Karena perencanaannya tidak baik. Itu. Karena pengawasannya nggak ada, jadi nekat aja melakukan hal seperti ini. Iya. Nah, Ya, kalau karena beberapa begitu. ya, kalau jawaban yang mungkin bisa jadi didengar adalah SDM-nya cukup atau tidak ya. Nah, kalau Bu Yenti melihatnya sebenarnya SDM-nya itu bisa diberdayakan sampai ke tingkat terkecil atau tidak? Kalau tadi menggandeng Kemendagri, Kemensos dan pihak-pihak di lingkungan terdekat warga.
Bukankah dulu sejak awal ketika mau ada lockdown apa tidak gitu kan, Ya. kita berpikir bahwa ini harusnya sampai ke RT kan gitu kan. Jadi RT-nya sendiri yang paling tahu kan RT paling bawah itu kan RT. Betul. Walaupun nanti ada dinsosnya, tapi yang tahu itu RT. Kalau itu sistem itu jalan dengan baik, ini bagus. Karena apa? RT harusnya juga terkait dengan terkoneksi dengan sistem kependudukan kan seperti RT, RW ke kelurahan itu sistem kependudukan. Harusnya semua itu ada di situ. BPS juga memberikan datanya yang betul, kemudian pemutakhiran data itu ada. Jadi sebetulnya basisnya itu dasarnya yang membuat mereka ada yang berani itu adalah karena mereka tahu bahwa sistem data kita nggak bagus, pemutakhiran data kita nggak bagus juga, atau bahkan belum tidak dilakukan berkala. Gitu kan, mereka tahu ini kan. Nah, ini saya juga tidak yakin bahwa mereka hanya coba-coba. Siapa tahu ini sudah by system juga ya, artinya sistemik dalam artian negatif ya. Sudah tahu kelemahan-kelemahannya, sementara yang tahu bahwa sistemnya lemah juga tidak mau turun ke bawah gitu. Saya pikir mungkin Pak Jokowi sendiri sudah incognito ya, langsung melihat ya Ibu Risma gitu. Nah, sebetulnya juga misalnya dari semuanya itu turun. Kalau ada dana dari pusat ke daerah, itu turunnya itu bukan diperiksa seperti Ibu Risma diperiksa setelah terjadi kan. Harusnya turun itu sebelum terjadi, siapa itu nanti yang mengawasi, sudah terdata semua belum, misalnya abang-abang becak itu bagaimana, itu masuk mana, orang-orang yang di bawah, yang di jalanan itu siapa yang mendata, itu kan penting. Dia harusnya penerima manfaat. Itu yang paling penting. Kenapa? Kita kan harus sampai pada mereka. Karena pada mereka itu kan harus juga tidak tidak positif gitu ya. Mereka juga harusnya tidak keluar. Oleh karenanya mereka juga harusnya dapat bantuan kan gitu. Baik itu sembako maupun keuangan. Nah, saya tidak tahu bagaimana orang-orang yang di jalanan itu didata apa tidak. Apakah Ibu Risma itu termasuk bukan menjadi fokusnya orang-orang di jalanan? Ditanyakan tidak terhadap mereka itu pendataannya bagaimana. Jadi kalau hanya marah saja juga nggak benar menurut saya kan. Harus juga dicek ke bawah apa betul apa tidak sampai ke bawah itu. Jadi jangan hanya pusat ke provinsi ke bupati, oke, itu masih kelihatan apalagi uangnya tersalurkan. Tetapi ketika perorangan diminta kartunya, ATM-nya bahkan PIN-nya diminta, ini siapa yang ngecek? Mereka mengawasi begitu ya. Jadi pemutakhiran data plus pengawasannya. Kalau sanksi hukumnya sebenarnya apakah sudah memberikan efek jera semestinya, Bu Yenti, kalau kita bicara soal efek terakhirnya untuk pidananya? Ya, kalau saya lihat gini ya, kali ini kita tidak boleh melihat jumlahnya berapa. Bisa saja misalnya Tangerang hanya 800 juta, ya kan? Tapi kali ini harus dilihat sifat kejahatannya yang begitu luar biasa, ya kan? Karena ini dalam langkah bencana untuk menolong, negara juga memberikan bantuan itu dari uang hutang, gitu ya, akan ditanggung kita semua. Kok dia masih tega seperti ini? Menurut saya ini kan harus dimaksimalkan, bukan berpatokan pada hanya 800 juta dibandingkan yang misalnya ratusan miliar. Tapi ini sifat jahatnya tinggi sekali. Nah, di dalam Undang-Undang Korupsi sendiri kan dikatakan dalam hal korupsi pasal 2 misalnya, ayat ini dilakukan dalam keadaan bencana, dalam keadaan krisis ekonomi. Kita itu kan krisis, ngutang kan krisis namanya. Nah, harusnya itu diperberat, harus disampaikan siapapun yang berani main-main dengan dana bansos ini, pidana mati bisa saja diterapkan gitu. Kalau tidak, ya maksimum 20 tahun. Nah, ini harus dibegitukan. Jangan melihat hanya 800 juta, tetapi lihatlah sifat kejahatannya yang sedemikian rupa. Apalagi kondisi bencana seperti ini, jadi pemutakhiran data, pengawasan, dan sanksi pidana. Terima kasih banyak waktunya sekali lagi, Bu Yenti. Ibu Yenti, terima kasih. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu, Bu Yenti.